Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita ketemu kembali pada hari ini dalam 10 Minutes with God bersama dengan saya. Saya percaya dimanapun kita berada, kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Semuanya tetap sehat-sehat saja, semuanya tetap bersuka cita dalam menjalani kehidupan masing-masing. Nah, mari mengambil waktu sejenak, kita kira-kira 10 menit, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat Anda dan saya, kita semua yang mendengarkan kebenaran ini. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Kalau kami masih boleh ada hari ini seperti apa adanya kami, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih buat perlindungan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Sehingga untuk kami menikmati hari-hari kami boleh selalu melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kebenaran firman yang akan kami dengarkan. Biar kebenaran firman ini boleh menjadi rema atas kehidupan kami, untuk kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita buka bersama firman Tuhan yang hari ini saya ambil dari Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Ayat yang sudah sering kali kita dengar, ayat yang sudah sering kali kita baca, dan saya percaya setiap kali kita baca ayat ini itu selalu menguatkan kita atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita membaca dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan baca untuk kita semua. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ayat firman Tuhan ini, ayat yang kita baca ini adalah ayat dari kitab Yosua, di mana waktu itu Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa. Waktu Musa sudah meninggal, hamba Tuhan itu, di ayat yang pertama dikatakan waktu hamba Tuhan itu mati, waktu Musa itu sudah meninggal, Tuhan memilih Yosua. Tuhan berkata kepada Yosua di ayat yang kedua, karena Musa itu hambaku itu telah mati, karena itu bersiaplah sekarang. Tuhan memberitahukan kepada Yosua bahwa Yosua akan memimpin bangsa ini untuk memasuki tanah perjanjian, untuk memasuki tanah Kanaan. Di awal karir Yosua untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, Tuhan sudah memberikan petunjuk buat Yosua. Tuhan sudah memberikan peringatan buat Yosua. Di ayat yang ke-6 Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bahkan Tuhan mengucapkan kalimat ini sampai 3 kali, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau kita merenungkan kenapa Tuhan mengingatkan Yosua untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya waktu dia memulai karir pelayanannya, ini seperti nasihat. Tuhan kasih nasihat sama Yosua sebelum memulai karirnya, sebelum memulai kepemimpinannya, karir kepemimpinannya memimpin bangsa Israel. Tuhan kasih tahu sama Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kenapa Tuhan mengingatkan kepada Yosua? Kenapa Tuhan memperingatkan Yosua untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya? Saya merenungkan firman Tuhan ini. Saya berpikir kenapa Tuhan memperingatkan Yosua. Waktu saya renungkan kebenaran firman Tuhan, karena Yosua yang pertama, karena Yosua akan menghadapi hal yang tidak mudah. Kita tahu bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang kepala batu, tidak dengar-dengaran sama Tuhan, padahal mereka sudah melihat kemuliaan Tuhan, mereka sudah melihat mujizat Tuhan, mereka sudah melihat penyertaan Tuhan, tapi mereka tetap menjadi bangsa yang kepala batu, sampai Tuhan bilang mereka itu bangsa yang tegar tengkuk. Dan Yosua harus memimpin bangsa yang tegar tengkuk ini untuk memasuki tanah perjanjian.
bukan hal yang mudah, bukan sesuatu yang mudah. Saya percaya Tuhan tahu bahwa apa yang akan Yosua kerjakan, apa yang akan Yosua lakukan, itu bukan sesuatu yang mudah. Makanya di awal karirnya, di awal perjalanan kepemimpinannya, Tuhan sudah memperingatkan Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kenapa Tuhan peringati Yosua seperti itu? Yang pertama, saya yakin karena Tuhan tahu apa yang akan Yosua lewati, apa yang akan Yosua alami, itu bukanlah sesuatu yang mudah. Karena itu Tuhan kasih tahu duluan sama Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Yang kedua, kenapa Tuhan mengingatkan sama Yosua untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya? Yang kedua, karena Yosua, Tuhan tahu kalau Yosua akan mengalami banyak peperangan dalam kepemimpinannya. Bersama dengan Israel, Yosua banyak berperang melawan bangsa-bangsa sampai mereka bisa menaklukkan tanah perjanjian, sampai mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Itu Yosua mengalami banyak sekali peperangan. Yosua banyak kali mengalami hal-hal yang mungkin terasa berat buat dia karena itu sebuah peperangan. Dan Tuhan tahu bahwa Yosua akan menghadapi banyak peperangan. Yosua tidak hanya menghadapi ketegar-tengkukan bangsanya, Yosua tidak hanya menghadapi kebebalan bangsanya, tapi Yosua juga harus menghadapi musuh. Ada banyak musuh yang harus Yosua hadapi. Karena itu Tuhan bilang sama Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dan bukan hanya Tuhan peringatkan kepada Yosua, teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Tuhan kasih tahu sama Yosua, bagaimana caranya supaya Yosua dapat menguatkan dan meneguhkan hatinya. Ayat yang ke-8 bilang seperti ini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuhan kasih tahu bagaimana caranya supaya engkau bisa menguatkan dan meneguhkan hatimu. Caranya adalah dengan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, memperkatakan kitab Taurat ini, merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam. Tuhan kasih caranya sama Yosua. Tuhan kasih tahu caranya sama Yosua, menguatkan dan meneguhkan hatinya dengan merenungkan firman Tuhan, memperkatakan kitab Taurat, melakukan kitab Taurat itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mengaplikasikan kisah Yosua ini ke dalam kehidupan kita, hari ini Tuhan kasih tahu sama Anda dan saya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan tahu dalam perjalanan kehidupan kita, dalam kehidupan kita bahkan hari-hari ini, Tuhan tahu bukan hal yang mudah melewati hari-hari ini, bukan hal yang gampang melewati hari-hari ini. Tapi Tuhan bilang, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kenapa Tuhan berkata seperti itu buat Anda dan saya hari-hari ini? Seperti Tuhan berkata kepada Yosua. Karena Tuhan tahu kita melewati waktu yang tidak mudah. Yang kedua, Tuhan tahu ada banyak peperangan yang Anda dan saya harus lewati dalam kehidupan ini. Peperangan melawan kesulitan, peperangan melawan kekhawatiran, peperangan melawan ketakutan, peperangan melawan keadaan hidup yang semakin sulit. Ada banyak peperangan yang Anda dan saya mungkin sementara lewati hari-hari ini. Karena itu Tuhan beritahu sama kita, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut, jangan tawar hati, Tuhan bilang. Bagaimana caranya supaya Anda dan saya menguatkan hati kita? Tidak ada cara lain, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dengan kita memperkatakan kebenaran firman Tuhan itu. Kalau kita mulai takut, jangan takut, Tuhan beserta kita. Kalau kita mulai khawatir, jangan kau khawatir, karena Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Kalau burung di udara saja Tuhan pelihara, kehidupan kita juga Tuhan pelihara. Waktu kita memperkatakan firman, waktu kita memperkatakan kitab Taurat, waktu kita merenungkan kitab Taurat itu siang dan malam, maka iman kita boleh semakin kuat, kita semakin menguatkan dan meneguhkan iman kita. Renungan firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini sederhana sampai di sini. Saya mau beritahu kepada Anda dan saya, apapun yang Anda lewati, apapun yang saat-saat ini kita alami, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Caranya bagaimana? Renungkan firman Tuhan, berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, perkatakan firman itu supaya telinga Anda dengar, otak Anda dengar, hati Anda dengar, iman kita boleh naik, iman kita boleh bertumbuh, iman kita boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Karena itu hari ini mari jemaat Tuhan, kita menguatkan iman kita, mari kita kuatkan dan teguhkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami mengucap syukur firman-Mu yang datang kepada Yosua, datang kepada kami juga hari ini Tuhan. Karena itu kuatkanlah dan teguhkanlah hati kami. Kami boleh menguatkan hati kami boleh menguatkan iman kami di hadapan Tuhan melewati waktu-waktu ini. Biar jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Kami boleh semakin teguh di dalam Tuhan. Melewati kehidupan kami yang mungkin sulit akhir-akhir ini Tuhan, kami boleh melewatinya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Berkati jemaat-Mu dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil. Perlindungan Tuhan menyertai jemaat-Mu. Kekuatan daripada Tuhan menjadi bagian jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.